Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqi ta'ala wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, jemaah yang masih sabar duduk di rumah Allah sejenak untuk menghanyutkan dosa, duduk dalam majelis ilmu menghanyutkan dosa, menjamin orang tu dapat keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan beberapa hadis yang selalu disebut bahwa bila ada perkumpulan di masjid, di musalla, di rumah, di kantor, di mana-mana, nanti kalau acara itu sudah selesai, acara tazkirah, acara pengajian, acara zikrullah sudah berakhir, Allah memproklamasikan ushidukum anni qad ghafartu lahum, katanya kamulah saksiku, kata Allah kepada malaikatnya, dosa mereka sudah diampuni. Itu yang kita harapkan ya. Jadi setiap kita berkumpul, kita mengharapkan doa ataupun keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bersama hadis sahih diambil dari kitab 40 hadis Nawawi. Dulu sudah pernah disebut, sepatutnya di rumah kita ada hadis 40. Bukunya kecil saja, kalau bahasa Arabnya ini dia. Kalau bahasa Indonesia macam-macam edisinya. Sepatutnya di rumah orang Islam ada hadis Nabi, ada Quran memang ada ya, ada terjemahan, ada tafsir. Beberapa hari yang lalu sudah disebut, saya pernah bersama seorang ulama di Brunei Darussalam. Ulama itu dari Malaysia, dari Pulau Pinang, datang berdakwah ke Brunei. Katanya sepatutnya di rumah orang Islam ada tafsir, minimal tafsir Buya Hamka katanya. Pitih banyak, tapi tidak ada duit untuk beli tafsir. Nanti akan ditanya nanti di sana, duit itu untuk apa saja? Ada tafsir di rumah, ada dibaca, ada kami baca dengan istri seminggu sekali, contohnya. Itu gunanya ya. Hadis juga begitu. Kemarin kita bicara tentang hadis Nabi juga diambil pada kitab 40 hadis Nawawi. Ini juga hadis yang 41. Hadis nomor 41. Dia sebenarnya hadisnya lebih 40, tapi dibikin namanya 40 untuk mengambil keberkatan angka 40 yang memang ada dalam hadis. Di sini Nabi Muhammad berpesan, apa katanya? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Pendek saja, sebaris saja, dalam buku kecil ini sebaris saja. La yu'minu ahadukum, tidak betul iman kamu itu, tidak sempurna iman kamu itu sehingga hawa nafsunya tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Hawa nafsu tunduk akur, tunduk kepada ajaran Nabi. Ajaran Nabi di depan, hawa nafsu di belakang. Ajaran Rasul memanggil kita ke rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nafsu mau tidur, jangan turutkan nafsu itu. Kita dipanggil dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dipanggil dengan hayya 'alas salah, inti panggilan. Kita dipanggil dengan hayya 'alal falah, hasil panggilan. Tadi intinya ini hasilnya. Kita dipanggil dengan as-salatu khairum minan naum di pagi hari. Kita dipanggil dengan Allahu Akbar lagi. Tadi di awal sudah 4 Allahu Akbar, penutup 2 Allahu Akbar dan 6 Allahu Akbarnya. Terakhir sekali kita dipanggil la ilaha illallah. Lain tuh la ilaha illallah tuh. Tiada ilah selain Allah. Datanglah, Allah memanggilmu. Jangan turutkan hawa nafsu. Maka Nabi Muhammad mengatakan di sini, la yu'minu ahadukum hatta
yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, tidak sempurna iman kamu sehingga hawa nafsunya, keinginannya tunduk di bawah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ajaran Nabi di depan, kalau bertentangan dengan nafsunya, nafsunya mundur. Jangan nafsu dikedepankan. Ajaran Nabi di belakang kan. Itu katanya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu tuh, tidak maksimal tuh. Nak memaksimalkan iman, nafsu mesti tunduk kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita karena belajar lah, kita mesti belajar apa itu yang mesti ditundukkan. Nafsu yang ditundukkan, terutama kalau di malam hari, nafsu tidur, keinginan tidur. Siapa orang yang tidak mau tidur? Semua orang mau tidur, tapi yang datang ke masjid itu men-settingkan tidurnya. Ini setting time. Setting time sangat perlu, men-settingkan masanya. Dia tahu jam berapa dia bangun, jam berapa dia tidur, berapa lama dia perlu tidur, dan untuk apa dia tidur. Kalau orang tidur untuk ajaran Nabi, artinya waktu Nabi memanggil, ajaran Nabi maksudnya ya, artinya waktu azan berkumandang, ya sahurlah, sahurlah. Maka dulu sudah sering dibilang, kalau ada orang yang tidak datang, dipanggil oleh Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad tuh, di zaman Khalifah juga, kalau ada orang yang datang dicari, dicari. Dan hadis ini sudah sering dibilang ya. Suatu subuh Nabi Muhammad pernah bangkit sesudah sholat, menanya jemaah yang tak datang. Nabi sudah tahu yang tak datang siapa. Nabi Muhammad kalau dia sholat seperti kita sholat menghadap kiblat, Rasulullah tahu siapa yang ada, siapa yang tak ada di belakang, siapa yang hadirnya tak hadir, tahu ya. Tapi masih ditanya lagi. Kenapa ditanya lagi? Untuk peringatan kepada yang hadir waktu itu, untuk peringatan kepada umat. Subhanallah, subhanallah. Dibacakan lagi hadis ini ya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kamu itu, iman salah seorang kamu, sehingga hawa nafsunya, keinginannya tunduk ataupun mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Maka ada hadis tentang supaya nafsu kita ini tunduk ya. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tundukkanlah nafsuku ini, diriku ini agar bertakwa kepadamu. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tundukkanlah diriku ini, nafsuku ini agar mau bertakwa. Tolonglah ya Allah. Itu juga yang satu ketika diajar oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Dalam 3 hari yang lalu ada disebut Rasulullah memegang tangan seorang sahabatnya, lalu mengatakan, wallahi inni la uhibbuk, saya sangat mencintaimu. Ini ajaran Nabi yang belum memasyarakat di kita lagi ya. Rasulullah menyatakan, membuktikan dengan lidah dan perbuatannya. Lisannya mengatakan, lidahnya mengatakan, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah saya sangat mencintaimu. Ini salah satu sunnah, salah satu ajaran Nabi menyatakan kecintaan kepada orang lain. Lalu sesudah itu Rasulullah mengatakan, tolong jangan lupa membaca doa pendek setiap selesai sholat ataupun di penghujung sholat. Doanya kemarin sudah dibilang, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi dengan doa ini insya Allah nafsu tadi akan tunduk. Di samping doa nafsu yang dikatakan tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha, doa nafsu ya. Karena ada 4 faktor kata ulama, ada 4 faktor yang menghalang manusia dalam beribadat ini. Faktor perintang, faktor penghalang. Ada 4 faktor penghalang dalam hidup ini kata ulama. Nafsu, nafsu yang belum dididik maksudnya. Kalau nafsu yang sudah dididik, dia jadi pendorong, jadi motor penggerak, jadi motivator, memberi motivasi. Kalau yang tidak dididik, nafsunya jadi penghalang.
Nafsu Anda mau jadi pendorong atau jadi penghalang, itu terserah. Nah, maka dikatakan ulama, nafsu itu nafsu yang baik jadi pendorong, jadi motivator, namanya nafsul mutmainnah. Karena nafsu yang jelek, tidak perlu dia ke masjid. Bumi Allah dihuninya, dia tinggal di bumi Allah. Oksigen Allah dihirupnya, air Allah diminumnya, matahari Allah digunakannya. Subhanallah. Semua fasilitas ini dari Allah, Rabbul Alamin. Tapi tidak ingat Allah. Subhanallah. Maka kita perlu diingatkan ya. Jadi nafsu yang jelek namanya nafsu al-ammarah bisu. Nafsu juga, tapi nafsu yang mendorong untuk berbuat kejahatan. Yang kata ulama, bila bicara tentang nafsu, tentang hawa nafsu, kata ulama, nafsu yang jelek itu partnernya, kawannya, konconya iblis. Rugi ya, rugi orang tidak mengenal nafsunya. Maka diantara tuntutan hidup ini mengenal nafsu. Di antara sasaran utama hidup ini, target hidup ini mengenal nafsu dan memperbaiki nafsu. Kalau dia tidak tahu status nafsunya, berarti dia tidak kenal dirinya. Macam mana manusia hidup tidak tahu diri? Orang yang tak tahu diri, bahasa awaknya tidak tahu diuntuang. Tidak tahu diuntuang. Ke masjid itu untuang, hayya 'alal falah, rebutlah keuntungan. Tidak tahunya dah. La ilaha illallah. Nafsu yang baik, kata ulama yang membahaskan tentang nafsu ini, ada satu kitab yang membahaskan nafsu, tajuknya Roh, tapi di dalam banyak bicara tentang nafsu. Itu pun banyak menjual di Shopee, banyak menjual di Indonesia. Kalau pergi ke toko buku yang besar ada, di Malaysia pun dijual buku Indonesia, di Brunei dijual buku Indonesia tentang nafsu. Jadi kalau dia tidak tahu nafsunya, tidak tahulah dia menempuh perjalanan hidup ini macam mana. Jadi 4 tadi ya, nafsu nomor 1, faktor penghalang, baru setan. Kalau nafsunya nafsu jahat, datang setan sekongkol dengan nafsunya, kerjasama tuh. Yang ketiga, makhluk artinya manusia. Karena istrinya tidak mengingatkan suaminya, carilah istri. Kalau suaminya lambat bangun, dibangunkannya. Carilah istri, didiklah istri. Kalau suaminya tidak ke masjid, diingatkannya. Dulu ada jumpa jemaah di Brunei, orangnya orang Australia. Bincang-bincang sama jemaah, saya sudah sholat. Dibincang sama kawannya, saya katanya, kalau saya tidak ke masjid, istri saya bising, riuh di rumah. Itulah saya, tidak ada absen, tidak ada yang tidak datang. Untunglah kata kawannya. Jadi faktor yang ketiga, manusia, teman hidupnya. Kadang-kadang teman hidupnya menghalang, tidak mengingatkan, atau menjerumuskan, membawa ke lurahnya kadang-kadang, tidak bawa ke bukit kadang-kadang. Yang keempat, kehartaan, kebendaan. Karena benda, karena mengurus harta, lalai. Jadi kadang-kadang yang 4 faktor ini terkumpul sama orang tuh. Nafsunya nafsu jelek, temannya iblis. Di rumah tidak ada yang mengingatkan. Dililit dengan cinta dunia, dikungkung, dipenjara cinta dunia. Berkumpul 4 faktor ini, maka susah manusia itu. Tapi kalau yang 4 tadi sudah bisa ditanggulangi, diatasi, nafsu yang baik, kemudian kawannya malaikat, berteman dengan orang yang saleh, kau hilang dicarinya, kau hanya dipintehnya, baru dunia untuk mencari ridha Allah, pitih untuk mencari ketaatan. Kalau begitu keadaannya bedalah ya, bak siang dengan malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna
وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واشفينا اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفينا اشف مرضانا ومرضى المسلمين أنت الشافي أنت المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.